perkenalkan, nama saya Naila Fitriani dengan NIM 2414070172 dari PGMIE. Saya dari kelompok 2 dengan judul makalah Konsep Strategi Pembelajaran dan Perbedaan Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, serta Model Pembelajaran. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang metode pembelajaran, teknik pembelajaran, serta model pembelajaran. Yang pertama itu metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun ke dalam kegiatan nyata agar tujuan tercapai optimal. Metode menurut KBBI adalah sebuah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan atau mempermudah pelaksanaan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Metode ini menurut Winarno Supratman adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini berlaku bagi guru atau metode mengajar maupun bagi siswa metode belajar. Makin baik metode yang dipakai, makin efektif pula mencapai tujuannya. Namun, metode kadang-kadang dibedakan dengan teknik. Metode ini bersifat prosedural, sedangkan teknik lebih bersifat implementatif. Maksudnya, merupakan pelaksanaan apa yang sesungguhnya terjadi dilakukan guru untuk mencapai tujuan. Baiklah, saya selanjutnya akan menyampaikan tentang tujuan dari metode pembelajaran. Yang pertama itu memudahkan peserta didik untuk memahami materi pelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kelima, mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Selanjutnya fungsi metode pembelajaran. Yang pertama itu sebagai alat motivasi untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik. Yang kedua, sebagai strategi pembelajaran agar materi dapat disampaikan secara sistematis. Yang ketiga, sebagai sarana interaksi antara guru dan peserta didik. Yang keempat, sebagai alat evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Jadi, seorang pendidik atau guru yang hendak mengajar di kelas hendaknya mempersiapkan metode apa yang akan digunakan ketika proses pembelajaran berlangsung. Terdapat beberapa jenis metode di dalam dunia pembelajaran. Yang pertama itu metode ceramah. Metode ini dapat dilangsungkan dengan cara seorang guru memberikan materi dengan lisan dan peserta didik mendengarkannya dengan baik. Kelebihan dari metode ceramah yang pertama itu mudah dilaksanakan, dapat diikuti oleh banyak peserta didik, guru menyampaikan materi dengan luas. Kekurangan dari metode ceramah yang pertama itu peserta didik menjadi pasif, pembelajaran dirasa membosankan. Yang ketiga itu evaluasi proses pembelajaran sukar dilakukan. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode yang pembelajarannya dengan cara saling bertukar informasi maupun pendapat berdasarkan pengalaman masing-masing dengan maksud mendapatkan pengertian yang sama, jelas dan secara detail. Kelebihan dari metode diskusi ini yang pertama itu merangsang kreativitas peserta didik, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang ketiga itu memperluas wawasan, membina terbiasa bermusyawarah. Kekurangan dari metode diskusi yang pertama itu memerlukan waktu yang panjang, tidak dipakai untuk kelompok yang besar. Yang ketiga itu hanya dikuasai oleh yang dapat berbicara, lancar bicara, terbiasa mengungkapkan pendapat. Yang ketiga itu metode eksperimen, yaitu metode pembelajaran yang penyajiannya dengan melakukan percobaan dengan cara mengalami dan membuktikan sendiri dan menyimpulkannya. Kelebihannya yang pertama itu membuat peserta didik lebih percaya diri
atas kebenaran karena sudah membuktikannya sendiri. Yang kedua, membina peserta didik berpikir inovatif. Yang ketiga itu hasil percobaan dapat dimanfaatkan ke depannya. Yang terakhir juga, materinya ini lebih tertanam. Kekurangan dari metode eksperimen, yang pertama itu fasilitasnya yang kurang, yang kedua itu menuntut ketelitian, kesabaran, dan ketabahan. Yang terakhir itu hasil setiap percobaan tidak selalu sesuai dengan harapan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua itu karakteristik peserta didik. Yang ketiga materi pembelajaran. Yang keempat kompetensi guru. Yang kelima sarana dan prasarana yang tersedia. Yang keenam alokasi waktu pembelajaran. Selanjutnya teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Selanjutnya, tujuan penggunaan teknik pembelajaran. Yang pertama itu membantu guru melaksanakan pembelajaran secara efektif. Yang kedua, meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan peserta didik ini memahami materi pembelajaran. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Yang kelima, mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, fungsi teknik pembelajaran. Yang pertama itu sebagai alat untuk mengimplementasikan metode pembelajaran. Yang kedua, membantu guru mengelola kelas dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan interaksi antara guru dan peserta didik. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang terakhir, membantu menciptakan pembelajaran yang aktif dan bermakna. Dalam hal ini, guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam kalender metode yang sama. Teknik pembelajaran merupakan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam metode untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Contoh teknik yang biasa digunakan seperti yang pertama itu teknik membuka dan menutup pembelajaran, yakni seperti keterampilan dasar mengajar untuk menciptakan kondisi mental siap belajar, motivasi dan fokus di awalnya, serta menyimpulkan dan mengulas materi di akhir pelajaran. Ini akan bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, menarik, dan bermakna agar siswa belajar dan memahami materi secara utuh. Yang kedua, teknik belajar dasar dan lanjut adalah keterampilan belajar untuk merangsang, berpikir, dan partisipasi aktif siswa. Bertanya dasar berfokus pada pertanyaan awal yang jelas, singkat, dan berpusat. Bertanya lanjut merupakan pengembangan untuk memperdalam pemahaman, analitis, dan kemampuan kognitif yang tinggi bagi siswa atau murid. Teknik adalah suatu jalan atau alat yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik atau murid ke arah tujuan yang akan dicapai. Guru yang efektif sewaktu-waktu siap menggunakan sebagai metode dan teknik dengan efektif, efisien menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Jenis-jenis teknik pembelajaran, yang pertama itu teknik ceramah. Ini guru menyampaikan materi secara lisan kepada peserta didik. Yang kedua, teknik tanya jawab. Guru dan peserta didik saling bertanya dan menjawab untuk memperdalam
ketiga itu teknik diskusi. Peserta didik bertukar pendapat untuk membahas suatu masalah atau materi. Yang keempat, teknik demonstrasi. Guru atau peserta didik memperagakan suatu proses atau keterampilan. Yang kelima, teknik penugasan. Guru memberikan tugas individu atau kelompok untuk dijadikan untuk dikerjakan peserta didik. Yang keenam, teknik curah pendapat. Peserta didik ini mengemukakan ide atau gagasan secara bebas terkait suatu topik. Yang ketujuh, teknik presentasi. Peserta didik ini menyampaikan hasil kerja atau diskusi di depan kelas. Yang kedelapan ini, teknik simulasi. Peserta didik memerankan situasi tertentu untuk memahami materi secara langsung. Yang kesembilan, teknik proyek. Peserta didik menyelesaikan suatu tugas atau proyek dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir ini ada teknik observasi. Peserta didik melakukan pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa untuk memperoleh suatu informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik pembelajaran. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, materi yang diajarkan, kondisi dan jumlah peserta didik, waktu yang tersedia, sarana dan prasarana pembelajaran. Dan terakhir itu selanjutnya model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual tentang prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar baik pembelajar maupun pengajar. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk buku, film, komputer, dan lain-lainnya. Dalam buku yang berjudul Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum sebagai rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau lainnya. Ciri-ciri model pembelajaran yang pertama itu berdasarkan teori pembelajaran dan teori belajar. Yang kedua itu mempunyai misi dan tujuan tertentu. Yang ketiga itu sebagai pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keempat itu mempunyai bagian yang disebut, yang pertama itu urutan langkah-langkah pembelajaran, adanya prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Yang keenam, membuat persiapan mengajar, desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang terpilih. Ciri-ciri model pembelajaran yang pertama itu memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua itu memiliki langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga memiliki peran guru dan peserta didik yang jelas. Yang keempat memiliki sistem evaluasi pembelajaran. Macam-macam model pembelajaran yang diterapkan pada siswa SD. Yang pertama itu pembelajaran inquiry, yakni model yang menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis bagi peserta didik untuk mencari dan menemukan jawaban. Yang kedua itu pembelajaran berbasis masalah, dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pemecahan masalah yang dihadapi secara ilmiah. Yang ketiga itu model pembelajaran kooperatif adalah kerangka konseptual untuk serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dalam berkelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat itu model pembelajaran portofolio, berfokus pada pengumuman karya-karya terpilih dari suatu kelas
kelas secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif kelompok untuk kebijakan memecahkan masalah. Kelebihan model pembelajaran yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, mendorong kerjasama dan komunikasi. Yang keempat itu membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan penyampaian materi. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.